Oke teman-teman, kita mau mulai ibadah pendalaman Alkitab kita pada hari ini. Boleh dibuka kidung jemaatnya dari nomor 353. Kidung jemaat nomor 353, kita nyanyikan dari ayat 1 dan ayat 2-nya. Allah yang kami kasihi, Allah yang kami puja dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan Yesus kalau pada malam hari ini Engkau telah mengumpulkan kami kembali lagi Tuhan untuk mengikuti pendalaman Alkitab dan obrolan mengenai firman-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus, berkati kami Tuhan, berkati juga untuk teman-teman kami yang mungkin belum hadir. Kau tibakan mereka dengan selamat tanpa kekurangan apapun, dan untuk teman-teman kami yang belum bisa hadir, Kau sertai mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, kami serahkan pendalaman Alkitab ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya semua terjadi sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita masuk firman, kami BPH sudah membuat ada sedikit yel-yel mengenai acara profit kita. Kalian tahu kan artinya profit itu apa? Nggak ada yang tahu ya? Hah? Hepeng, oke. Ada lagi yang tahu artinya profit apa? Cuan, oke. Ada lagi? Untung. Nah, jadi mungkin salah satu kita bikin dengan nama profit ya, memang mungkin supaya dengan maksud dan tujuan supaya kita mendapatkan keuntungan kali ya, enggak secara jasmani juga maupun juga secara rohani. Jadi kita punya yel-yel, kalau misalnya saya teriakan profit, kalian jawab aku cuan dalam Tuhan. Oke?
Tapi suaranya yang kenceng, nggak ada antusiasnya ya. Sedih banget saya. Oke, profit. Karena pakai masker nggak kedengeran ya siapa aja, nggak kelihatan siapa aja yang ngomong atau enggak ini. Ulang lagi. Profit. Oke, nggak apa-apa. Baru untuk sesi kali ini ngomong aku cuan dalam Tuhannya masih lemes-lemes nggak apa-apa. Nanti buat berikut-berikutnya kalau dibilang profit, semuanya teriak aku cuan dalam Tuhan. Oke teman-teman? Sedih banget ya. Oke, sekarang kita mau masuk ke firman Tuhan. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 410. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena di penghujung pekan ini Engkau berkenan mengundang kami, kaum muda dan remaja di HKBP Ebenezer, Kanal Timur ini bersekutu bersamamu. Dan sebentar Engkau hendak menyapa kami melalui kabar baik yang akan kami dengarkan tentang penciptaan-Mu atas alam raya ini dan segala isinya. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus itu Tuhan, agar kami boleh memahami rencana-Mu, sehingga rencana-Mu juga boleh terjadi melalui kami orang-orang muda di gereja-Mu, melalui remaja di gereja-Mu, sehingga hidup kami sungguh sesuai dengan rencana-Mu sejak bumi ini diciptakan. Urapi juga hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, agar hamba-Mu ini boleh menyampaikan firman-Mu dalam terang kekudusan dan kebenaran-Mu saja. Di dalam kasih-Mu ya Yesus Sang Juru Selamat, kami memohon padamu, kabulkanlah permohonan kami ini, kasihanilah kami. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kita bertemu lagi di acara cuan. Ngomongnya sebetulnya nggak bisa,
cuan saja. Kalau teman-teman kita warga keturunan Cina, cara ngomong cuan gimana? Kayaknya dalam banget itu. Ini ada orang Cina nggak sini? Nggak ada ya, yang berteman. Yang teman bergaulnya orang Cina banyak. Ya, saya sungguh berterima kasih kepada teman-teman yang di BPH yang cukup kreatif dan mau memakai kreativitasnya untuk mewartakan Injil. Sebab kalau sampai sekarang itu, kalau dibilang penyebaran Injil sudah berhasil, belum. Memang sudah banyak yang dijangkau, tetapi tentang kata berhasil, itu ukurannya masih ada sama yang di atas sana ukurannya. Nah, kita ini jadi alat-alatnya. Syukur juga kepada Tuhan karena teman-teman pelayan pemuda berhasil memompa saya, berhasil mengeksploitasi. Bukan mengeksploitasi dalam artian negatif, karena eksploitasi tidak selalu negatif. Mengeluarkan apa yang ada di dalam diri saya melalui kegiatan ini. Nah, saudara-saudara, kita masih bicara dari yang minggu lalu, bahwa keberadaan kita masing-masing maunya kita kenali lewat buku manual, melalui buku manual tadi. Nah, baru kejadian tadi, Bill yang nyindir sih, baru juga belajar kalau ada barang baru harusnya baca buku manualnya dulu. Tapi tadi kami bertiga, saya, Samuel, dengan si siapa, Jonathan ya, sahabat Jonathan, main habek aja, main bongkar-bongkar termometer itu, alat pengukur deteksi itu, termometer, main pasang-pasang aja tanpa baca buku manualnya. Mudah-mudahan itu awet nantinya itu. Padahal itu baru disumbangkan itu. Ya, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita masih mau belajar dari firman Tuhan tentang penciptaan. Minggu lalu kita sudah disadarkan bahwa kita ini sebetulnya diciptakan Tuhan untuk jadi penguasa. Menjadi orang yang berkuasa. Bukan untuk menjadi pecundang. Bukan untuk menjadi pecundang. Ada beberapa contoh-contoh menarik yang terungkap melalui eyel-eyelan kita, bercanda-bercandaan kita, dan saya harap ini bisa bertahan terus. Kalau ada teman yang ngeyel, kalau ada teman yang nyeleneh, kita nggak perlu sakit hati, tetapi coba kita lihat, mungkin ada pesan khusus di sana. Dan terbukti minggu lalu kita banyak dapat pesan khusus dari percakapan kita, dan itu masih terekam. Mudah-mudahan pada saat yang tepat kita bisa lihat ulang lagi rekaman kita itu, dan orang-orang lain bisa menikmatinya. Saya bahagia sekali sore ini karena walaupun terlambat ya kita nyebar fotonya yang dibuat oleh Kak Desi, flyernya. Untuk di akun WhatsApp saya saja itu ada 111 dan ada 6 yang nanya apakah ini disiarkan secara langsung. Sejujurnya saya sebetulnya nggak sanggup menjawabnya, karena andaikan itu disiarkan secara langsung, banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan, secara khusus pesan-pesan teologisnya. Jangan-jangan nanti ada pendeta yang keberatan dengan apa yang saya sampaikan, karena belum sepemahaman, dan lutut saya pasti lepas. Tapi apapun itu, kita akan sampai ke sana, siap atau tidak siap, saya harus siap untuk mempertanggungjawabkannya. Jadi saudara-saudara nggak usah khawatir soal itu, dan mudah-mudahan hal-hal teknis yang berhubungan dengan penyiaran acara kita ini bisa segera terlaksana. Sebetulnya ada usul kreatif lagi dari Bang Timo, maunya dibikin kayak ada moderatornya, jadi kayak talk show kayak begitu, dan itu mungkin akan lebih menolong lagi dan lebih hidup lagi acaranya. Kita pelan-pelan akan menuju ke sana, mudah-mudahan berhasil. Baik,
Kalau kita diciptakan sebagai penguasa, lantas seperti saya pakai lagi omongannya Kevin atau Kevin sih? Kevin ya, sama aja ya, Kevin. Tapi kita pakai aja yang dibilang Yosua ya. Sombong selagi miskin, kan gitu ya. Sombong selagi miskin itu perlu supaya nanti kalau udah kaya nggak sombong. Itu motonya Yosua, itu bagus banget itu saya pikir. Nah, kita belajar misalnya, loh saya kan cuma kuli panggul, kuli pikul misalnya, gotong-gotong sampai sakit punggung saya, pinggang saya gitu ya. Kemarin minggu lalu ya cerita kayak begitu. Apa saya nggak bisa jadi penguasa? Tetap bisa. Karena terbukti kan, dalam waktu sebulan, udah ada sebulan usaha itu, umurnya? Udah ya? Udah sebulan, ternyata konsumenmu banyak kan gitu. Konsumen dan saya sendiri kaget begitu. Dengerin jumlah konsumen kok bisa langsung naik kayak begitu. Jarang-jarang ada perusahaan awal-awal yang langsung bisa naik dalam waktu sebulan. Entah berapa banyak itu, ngitung persennya, jumlah konsumen itu. Gimana cara ngitungnya, tapi menurut saya itu hebat, lonjakan yang hebat. Itu tandanya bahwa Kevin sudah berhasil jadi penguasa kan gitu. Kevin sudah berhasil menunjukkan penguasa. Nah, kalau nggak percaya bahwa kamu itu dicetak jadi penguasa, kita lihat rejeki yang dikasih Tuhan kepada kita. Masih di teks Alkitab minggu lalu, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi cara membacanya yang atas ikan sampai kata yang merayap di bumi, saya selalu pendekkan menjadi alam semesta. Yang disebut alam semesta itu siapa? Bisa juga bapak mama kita, bisa juga suami atau istri kita, bisa juga kekasih kita, bisa juga saudara-saudara kita. Dan termasuk ada yang tanaman-tanaman, termasuk nyamuk, termasuk nyamuk. Termasuk tikus, termasuk bagudung. Itu harus dikuasai. Nah, kitalah penguasanya. Lantas bekal kita menjadi penguasa ini apa? Ternyata bekal menjadi penguasa itu bukan ditetapkan berdasarkan berapa banyaknya hepeng di kantong. Bukan berapa banyak akun bank yang kau punyai. Atau kartu ATM yang kamu punya. Atau plafon dari kredit card yang kamu miliki. Bukan itu yang menentukanmu menjadi penguasa. Tetapi secara jelas Alkitab kita menuliskan manusia kita, ini Tuhan yang ngomong, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi gambar dan rupa kita ini siapa? Mirip sama Tuhan. Bayangkan, jadi kita ini mirip sama Tuhan. Gak tanggung-tanggung Tuhan menciptakan manusia mirip dengan Dia. Bukan sama, tetapi mirip dengan Dia. Itu saja udah karunia hebat. Miripnya di mana? Sementara beda-beda. Saya dengan Edo kulit saya hitam. Kan gitu ya enggak? Jevan sama Bang Riko putih, kan gitu. Ya kan? Lantas di mana miripnya? Yang dimaksud mirip itu kayak gimana? Apakah seperti itu? Iya. Ini perlu loh. Ini menentukan sekali. Coba bayangkan. Kalau kita menurut rupa dan gambar Allah katanya, saya udah permisi sama Bill. Tadi nggak ada slack lagi di antara kami tentang penggunaan gambarnya dia. Ya, menurut gambar dan rupa kita itu mau bilang mirip. Bahagia sekali kalau dibilang mirip.
Seperti yang saya sampaikan tadi, kita aja beda-beda di sini. Ya kan, kita aja beda-beda di sini. Jadi mirip yang dimaksud mana coba? Bayangkan kalau mirip ke sini kan nggak mungkin. Hah? Kenapa? Bahaya banget kan gini. Bayangkan berapa korbannya kalau sempat dibilang siapa? Bill mirip sama yang satu itu, yang sok manis itu kan gitu. Sebetulnya dua-duanya posenya lagi sok ganteng, sok manis ya. Tapi yang jelas nggak mirip banget kan. Ngeri banget, jadi nggak bener ini. Bukan ini yang dimaksud. Kalau mirip sama Tuhan yang dimaksud itu apa? Mari kita lihat satu-satu. Nah, mulai dari yang pertama. Menurut gambar atau rupa dalam teks Kejadian 1 ayat 26 adalah karunia Tuhan dalam diri kita. Yang pertama, Tuhan karuniakan kepada kita kehendak atau keinginan, hasrat atau nafsu. Itu grup yang sama. Siapa di sini yang nggak punya keinginan? Siapa di sini yang nggak punya kehendak? Ada. Tadi waktu mau ke gereja ke sini, mau ikuti profit ini, acara profit ini, ada yang nggak pakai keinginan. Ada yang nggak pakai kehendak. Ada. Karena pengumuman aja sih. Entah apapun itu, tetapi ketika dia ada undangan, lantas kita menyambutnya itu dengan keinginan. Itu yang terjadi dalam diri kita masing-masing. Itu dikasih oleh Tuhan. Nah, yang kedua adalah perencanaan. Tuhan itu tadinya pertama keinginan, dilihatnya bumi kosong, ya kan? Dilihatnya bumi kosong, nggak bagus kosong. Kalau gitu kuciptakanlah ini gitu. Itu dari bayang-bayang. Kemudian tapi dia tidak asal-asalan menciptakan itu. Dia pakai perencanaan. Yang terakhir diciptakan adalah manusia. Kenapa bukan manusia yang duluan diciptakan? Kenapa? Iya, kenapa, bos? Iya benar, karena udah perencanaan Tuhan. Kenapa dalam rencananya dia manusia itu belakangan diciptakan? Kenapa enggak pertama aja? Waktu memisahkan gelap dan terang, waktu memisahkan daratan dengan air, Bin. Kenapa, Bin? Enggak tahu. Itu jawabannya. Betul. Terima kasih, Tunggane. Kalau manusia diciptakan pertama, nggak bisa menghirup udara. Tapi yang lebih unik kalau buat saya kayak begini jawabnya. Kalau manusia duluan diciptakan, nggak dipisahkan air dengan daratan, ya kan? Di mana mau diletakkan coba? Wah, Tuhan capek gendong-gendong manusia. Kalau enggak, itu manusia dilepas jadi kayak di antariksa sana. Wah, terbang terus. Habis itu mungkin mati. Tapi Tuhan betul-betul punya perencanaan. Ketika saudara-saudara berkeinginan datang ke gereja, kemudian saudara-saudara merencanakannya bagaimana? Tadi kami sama Edo ngobrol-ngobrol sampai jam berapa ya, Dok? Sampai jam 6 ya? Sampai jam 6 mungkin. Tapi dalam hati saya, wih sebentar lagi nih istri saya belum pulang nih. Kan gitu. Terus mungkin ada beberapa teman juga yang tadi juga kayak begitu. Dari kesibukan-kesibukannya. Oh ya sudah, aku akan ke rumah dulu, mandi, setelah mandi makan, habis makan, itu perencanaan semua. Itu Tuhan kasih sama kita. Kemudian yang ketiga, setelah berencana, dia nggak hanya diam dalam perencanaan, tetapi bekerja. Dia lakukan.
Mulai dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan terakhir hari ketujuh dia memberkati. Dia lakukan itu. Jadi enggak dibolak-balik. Menciptakan manusia juga pernah saya sampaikan di antara kita di sini. Dia penuh perencanaan. Kebayang enggak? Seperti yang saya juga pernah sampaikan, kalau mata kita ini ditaruh di belakang gitu. Kalau hidung kita ini lubangnya jadi ke atas gitu. Kebayang enggak kalau kuping ini ditaruh di dekat kaki, di mata kaki itu? Apa yang terjadi? Oleh karena itu Tuhan penuh perencanaan. Dan dia lakukan dengan yang keempat, dengan cita rasa. Dia evaluasi. Setelah ini dilihatnya, oh semua baik. Ya kan gitu kan? Semua baik, baik, baik. Dia evaluasi dan penuh cita rasa. Jadi nggak asal-asalan gitu, nggak asal jadi. Bagus nggak nih? Itu dia periksa itu. Kepada kita semua diberi kemampuan seperti itu. Kepada kita semua. Waktu mau berangkat kemari, kita semua lakukan evaluasi dengan cita rasa kita. Dengan rasa kita ini benar nggak? Termasuk pemilihan masker. Milih masker aja kita, ini udah boleh nih. Ada yang pakai kain, ada yang pakai masker model-model berbeda-beda ini modelnya. Ada yang lebih suka, ini tentang cita rasa semuanya. Warna baju kita menunjukkan cita rasa kita. Udah cukup lah ini, udah bagus lah ini. Kan seperti itu. Setelah melihat semuanya dengan cita rasa yang dikaruniakan kepada kita masing-masing punya cita rasa, kemudian kita diberi kemampuan untuk memberkati. Tuhan mengaruniakannya kepada manusia, dimandatkannya kepada manusia. Itu bekal untuk manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Kecuali kalau ada manusia yang tidak diciptakan oleh Tuhan. Kalau itu mungkin nggak memenuhi yang 5 hal yang saya cantumkan di depan itu. Nah, saudara-saudara, itu rezeki kita. Jadi sebetulnya kita udah nggak punya alasan lagi sekarang ini membilangkan bahwa saya nggak punya modal. Sebetulnya sudah ada modalnya sama kita. Pertanyaannya, mau nggak mengelola kelima karunia Tuhan, karunia kemiripan dengan Tuhan ini di dalam kehidupan kita yang 5 ini. Sekarang, masih beranikah kita mengatakan bahwa diri kita tidak mirip Tuhan? Saya tantang saja saudara-saudara bertanya kepada saya. Mudah-mudahan saya bisa jawab dan bisa menolong pergumulan kita sebagai anak-anak Tuhan yang hadir di tahun 2021 yang disebut dengan generasi apa sih sekarang? Milenial. Baik. Silakan, ada yang mau bertanya dulu? Elistasio sambil zooming ya? Siapa tahu lagi sambil zooming sama dosennya, dia ngeliat, asal kuliatin dia ngeliat ke bawah begini. Ada apaan nih pikirku, dia ngeliatin HP-nya. Silakan, ada pertanyaan yang mengganggu hati dan pikiran kita masing-masing tentang karunia dari Tuhan. Kalau saya kasih istilah, sebetulnya kita ini dikasih karunia ilahi. Jadi nggak tanggung-tanggung pemberian Tuhan kepada kita masing-masing. Ada? Iya.
Terus kalau misalnya salah satu belum kita jalanin, itu gimana? Apa kita masih bisa dibilang mirip Tuhan? Iya, kita bikin aja contoh langsung. Kita bikin aja contoh langsung. Kamu punya contoh? Kalau kita belum memberkati, kalau saya sebelum itu lagi. Gimana saudara-saudara kita yang Down syndrome? Ya enggak? Yang semuanya serba harus disuapi. Itu penglihatan kita, mereka disuapi loh. Tetapi kalau ditelisik sama diri mereka masing-masing, bukti pendidikan luar biasa kepada anak-anak difabel ya. Kepada anak-anak difabel membuktikan bahwa kelima hal yang telah saya sampaikan di atas itu ternyata ada sama mereka. Apalagi yang kamu bilang kalau saya belum memberkati, apakah saya belum mirip Tuhan? Nggak begitu. Nggak begitu lagi. Sebetulnya udah plek dikasih semuanya. Pertanyaannya adalah, kan ini persoalan. Nggak usah sampai ke yang kelima itu memberkati. Ketika di keinginan, seringkali kita tahu bahwa ada sesuatu yang baik. Misalnya contohnya dulu, waktu saya pertama kali naksir sama perempuan, saya berkeinginan memacari dia. Tetapi saya membunuh keinginan itu. Banyak kita yang membunuh keinginan. Banyak kita yang membunuh keinginan kita. Jadi sebetulnya nggak mungkin orang nggak memberkati. Tetapi kitanya yang membunuh perilaku memberkati itu. Itu sebetulnya yang terjadi. Gak mungkin. Anak kecil, kasih dulu sama tulangmu. Atau kasih dulu sama bapak udamu. Kasih sama abang. Mau lo dia ngasih. Tapi ada juga yang mau gak ngasih. Cium aku dong, cium aku, dicium juga kita. Bukankah kita bahagia kalau dicium anak kecil? Ya, senang sekali kita kan. Terima kasih, ikut-ikutan kita jadi anak kecil. Jadi nggak ada itu. Siapa? Grace. Bahasa Indonesianya apa tuh? Gimana caranya sampai ke sana? Pertama, sebetulnya ajak aja dia ikutan ke Profit. Iya dong. Kan kita minggu lalu udah bicara. Kayaknya kita udah perlu gimbal deh. Patungan yuk beli gimbal. Yang persoalan adalah seperti yang saya sampaikan kepada kita semua, dan kiranya ini menjadi kita aminkan dalam diri kita masing-masing. Yang persoalan adalah
ketika setiap orang tidak pernah membaca buku manual yang dikaruniakan Tuhan kepada dia. Itu dulu. Atau kalau nggak ada buku manualnya, kita ini adalah buku manual hidup, kan gitu. Mau nggak menyampaikannya kepada mereka, menjelaskannya kepada mereka. Apalagi saya sungguh berharap, karena Grace kebetulan guru, saya yakin Grace pasti lebih kreatif lagi dari cara saya menyampaikan. Misalnya bikin komik, ya kan? Bikin komik yang isinya tentang kabar baik ini gitu. Bahwa kita ini diciptakan mirip Tuhan. Bahwa kita ini punya wajah-wajah Tuhan. Keberadaan kita ini adalah keberadaan yang mirip Tuhan. Keberadaan yang ilahi, lebih ekstrimnya lagi ya. Atau lebih radikal atau ekstrim. Keberadaan kita ini adalah keberadaan yang ilahi. Makanya dalam satu diskusi kami, ada istilah pakai bahasa Inggris itu godly pastor. Dalam satu seminar pernah seminar godly pastor, menerjemahkannya adalah pendeta yang ilahi gitu. Jadi sebetulnya saudara-saudara adalah anak-anak muda yang ilahi, yang remaja adalah remaja yang ilahi. Kalau tips and triknya banyak sekali. Itu hanya salah satu contoh yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menolong ya Grace. Tapi jangan lupa ajak ikut profil. Ya. Gimana kita bisa mengakui diri kita juga mirip sama Tuhan, sedangkan keinginan kita selalu kebanyakan keinginan yang buruk. Hawa nafsu, ikutin akal, keinginan kita ingin, oh gue pengen ini, gue pengen ini, itu segala macam. Pokoknya keinginan yang memang bukan keinginan yang baik lah. Itu gimana? Iya. Saya mau minta izin sama Riko dulu. Boleh lanjut nggak ke sesi yang berikutnya? Sebetulnya saya jelaskan itu di sesi berikutnya. Tapi nggak apa-apa. Kalau kita sepakat ini jamnya udah di jam 9 kurang. Durasi. Durasi. Ya. Mau nggak sabar menunggu? Mau nggak sabar kita menunggu? Oke, kalau keinginan adalah karunia Tuhan. Lantas ada keinginan kita yang dalam tanda petik buruk. Itu gimana? Tapi saya buka sedikit kopekan saja. Sedikit kopekan, sedikit bocoran. Emang kecoa nggak menyusahkan kita? Kecoa menyusahkan nggak? Bagudung menyusahkan nggak? Iya kan? Udah kurang kerjaan memang Tuhan ini kurasa. Sudah terbayang mungkin jawaban itu kemana? Tapi kuharap nggak apa-apa, silakan saja bertanya. Nanti aku akan jawab itu minggu depan, gitu aja lah. Ada lagi? Ya, silakan Bang Lars. Siapa bilang? Siapa bilang? Nanti waktu kelas penggembalanya Bang Lars saya sampaikan itu ya. Bentar lagi Bang Lars akan masuk dalam penggembalaan pra perkawinan.
Kalau itu bukan dikaruniakan Tuhan, lantas dari mana itu datangnya? Apalagi kalau ke teks yang berikutnya ya, 27, Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 28. Ada proses reproduksi diminta. Itu gimana urusannya tuh? Ya kan? Mudah-mudahan itu menolong sedikit Bang Lars sebelum saya sampai ke penjelasan tentang keinginan. Memang tentang keinginan ini sangat menarik sekali. Iya, sangat menarik sekali tentang keinginan. Kenapa? Karena hidup kita dipenuhi dengan keinginan-keinginan. Tapi yang paling penting itu keinginan buruk atau keinginan baik. Mari kita sama-sama bersyukuri dulu. Tuhan, terima kasih karena ternyata keinginan itu adalah karunia daripadamu. Ya kan? Keinginan baik dan buruk itu. Kenapa kayak begitu? Seperti contoh tadi, sebetulnya menjawabi Bang Lars dengan Bang Bill sama saja. Kenapa sih Tuhan harus ciptakan bagudung? Iya kan? Hewan yang paling tidak kau sukai apa? Ini baru rumah nih hurukin. Hewan yang tidak kau sukai apa di rumah? Tikus. Kurang kerjaan Tuhan nyiptain tikus ya? Ya gak? Si Joe, Nathan, apa yang paling tidak kau sukai? Dari dirimu. Dari fisikmu itu. Itulah. Betul. Lemak. Kenapa lah harus ada lemak coba? Udah kurang kerjaan Tuhan ya. Baik, itu saja dulu saya pikir, saudara-saudara. Kita akan lanjut lagi minggu depan. Tuhan memberkati kita. Kiranya kita boleh menikmati cuan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena malam hari ini kami boleh belajar firman-Mu dan kami menikmati cuan daripadamu Tuhan. Hanya saja banyak hal yang menjadi pertanyaan dalam hati dan pikiran kami. Kami hendak sudahi dulu malam ini, kami akan mendalaminya lagi, memahaminya lagi minggu depan. Apa yang kami peroleh di malam ini Tuhan, kami hendak bersyukur untuk itu. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang maha baik. Dan kiranya Engkau berkenan tetap memberikan kesehatan kepada kami. Dan Engkau berkenan juga mengundang kami hadir minggu depan Tuhan. Di kegiatan Profit ini. Agar kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang beruntung di hadapan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, pada malam hari ini, kami mau berdoa secara khusus bagi para orang tua kami yang sedang sakit Tuhan. Mereka lelah, mereka menderita sekali dengan sakitnya Tuhan. Amang butar-butar yang baru menerima pelayanan perjamuan kudus Tuhan. Di rumahnya Tuhan, betapa sakitnya beliau Tuhan hamba-Mu itu. Begitu juga dengan keluarga, menjadi susah karena sakit yang diderita oleh Amang Sintua butar-butar. Kami juga mau membawa dalam doa ini orang-orang tua kami yang lain, Amang Manurung Tuhan, yang sedang di ruang ICU. Begitu pula dengan Amang Sintua B. Sianipar. Terima kasih Tuhan, beliau sudah lepas dari virus COVID dan kini tengah menjalani perawatan di ruang rawat, bukan lagi di ruang ICU di Pekanbaru. Terpujilah Tuhan. Engkau mengabulkan doa kami untuk kesembuhan Amang B. Sianipar. Begitu juga kami bersyukur Tuhan, karena Amang Manalu, orang tua dari saudara kekasih kami Jonathan Tuhan, sudah keluar dari rumah sakit PON. Tuhan, kondisi mereka masih lemah.
Kami hanya mau mengandalkan kebaikan hati-Mu Tuhan, yang kami percayai bahwa kebaikan-Mu itu yang telah memungkinkan kami hadir di tempat ini. Kebaikan-Mu itu yang telah memungkinkan kami bersuka cita malam ini. Oleh karena itu kami yakin juga kebaikan-Mu itu memperkenankan kami memohon kepadamu. Kebaikan-Mu itu juga yang akan mengabulkan setiap doa dan permohonan kami ini. Kasihanilah orang-orang tua kami. Dan masih banyak lagi orang tua kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Begitu pula dengan hamba-Mu ya Tuhan. Salah seorang guru sekolah minggu yang juga menderita karena penyakit lupus. Oh Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan mereka. Sembuhkanlah mereka Tuhan di dalam nama-Mu yang penuh kuasa. Di dalam nama-Mu yang telah menjadikan alam raya ini dengan segala isinya. Oh Tuhan, kami juga mau memohon kepadamu melalui doa kami di malam ini. Bagi saudara-saudara kami Tuhan, di pemuda HKBP Ebenezer, yang siap-siap Tuhan memenuhi panggilan-Mu untuk masuk ke dalam rumah tangga yang kudus Tuhan. Ke dalam kehidupan perkawinan yang kudus yang telah Engkau tetapkan itu. Tuhan, urapi mereka, bungkus mereka dengan Roh-Mu yang kudus, agar mereka boleh mempersiapkan diri menerima berkat perkawinan yang daripada-Mu itu di dalam sukacita, dalam terang kekudusan dan kebenaran-Mu saja. Bagi saudara-saudara kami, anak-anak-Mu Tuhan yang menantikan jodohnya, Tuhan, hantarkan kepada mereka jodoh yang takut akan Engkau, yang mencintai-Mu, yang menyayangi keluarga ya Tuhan. Agar perjodohan mereka, perkawinan mereka, rumah tangga mereka boleh menjadi kabar baik. Bagi saudara-saudara kami Tuhan yang bekerja Tuhan, kiranya Tuhan berkati mereka agar mereka tetap setia hidup dalam rasa syukur kepadamu. Bagi mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan hentarkan kepada mereka petunjuk di mana ada pekerjaan itu. Sehingga mereka boleh memenuhi rencana-Mu Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih kuliah dan masih sekolah. Tuhan urapi mereka dengan Roh-Mu yang kudus, yang penuh hikmat dan bijaksana. Beri mereka juga kepandaian dan kesehatan, agar mereka boleh menimba pengetahuan yang Kau karuniakan melalui para dosen, para guru, yang mendampingi mereka, yang membimbing mereka. Kelak Tuhan beri juga mereka pekerjaan, agar anak-anak-Mu ini pun boleh menjadi berkat, boleh menjadi sukacita bagi kerajaan surga, boleh menjadi berkat dan sukacita bagi seluruh orang dari segala bangsa di dunia ini. Berkatilah kami semua umat-Mu di HKBP Ebenezer, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, agar kami boleh tetap setia memenuhi panggilan-Mu Tuhan, menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini, agar lebih banyak orang yang percaya kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon kepadamu, dengarkanlah, kabulkanlah permohonan kami ini, kasihanilah kami. Amin. Silakan Desi. Makasih ya Mang. Teman-teman, kita mau mengumpulkan persembahan sambil kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 426. Nanti dari Binsar dulu ya Bin. Ayo Jepan. Pada dunia dalam gelap,
Tuhan, terima kasih karena Tuhan masih mau mengundang kami. Sejujurnya Tuhan, jika kami mengingat akan kesalahan kami, kejahatan kami, sungguh tak pantas Engkau menyebut kami sebagai anak-anak-Mu, apalagi menjadi sahabat-Mu Tuhan. Tetapi Engkau masih berkenan memanggil kami, bahkan menyapa kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terimalah syukur kami. Kami juga sungguh bersyukur karena Engkau memperkenankan kami belajar dari firman yang penuh dengan pengetahuan, yang penuh dengan semangat Tuhan, yang boleh membaharui kehidupan kami di segala kondisi, pun ketika kesusahan melingkupi kami. Kami bersyukur padamu karena Engkau juga memperkenankan kami memuja-Mu melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Tuhan, seberapalah persembahan kami itu, jika kami mengingat dan menghitung jumlah berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Sungguh itu tidak seberapa. Namun Tuhan, kasihanilah kami. Kami sungguh rindu untuk memuliakan. Terimalah persembahan kami ini. Berkatilah menjadi dupa harum bagi nama-Mu. Perkenankanlah gereja-Mu menggunakannya ya Tuhan untuk merayakan nama-Mu di tengah-tengah dunia ini melalui berbagai-bagai program pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu di HKBP Ebenezer Kanal Timur, secara khusus melalui pelayanan pemuda dan remaja di HKBP Ebenezer Kanal Timur ini. Ya Tuhan, dan ajarlah kami juga melalui persembahan yang kami kumpulkan ini, untuk tetap setia menghitung setiap karunia dan berkat di dalam kehidupan kami, agar kami semakin rendah hati di hadapan-Mu maupun sesama kami manusia, agar kami dikuatkan, menjadikan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau juga telah mendengarkan doa kami. Kami mohon Tuhan, kasihanilah kami. Kabulkanlah setiap doa-doa kami, baik yang kami ungkapkan bersama-sama, maupun yang kami ucapkan di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing untuk melanjutkan kehidupan kami, kerja kami. Berkenanlah Tuhan beserta dengan kami. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Demikian pula ketika kami istirahat. Tuhan, izinkan kami istirahat dengan nyaman, sehingga besok pagi ketika kami melanjutkan kerja kami boleh melanjutkannya dalam sukacita-Mu saja. Sehingga buah-buah pekerjaan kami boleh menjadi persembahan bagi nama-Mu ya Tuhan, dan boleh menjadi sukacita bagi banyak orang yang menerima buah pekerjaan tangan kami tersebut. Jika besok kami liburan Tuhan, izinkan kami berlibur dan menikmati hari libur itu untuk memulihkan hati dan pikiran kami, sehingga tenaga kami pun terpulihkan untuk melanjutkan karya kesaksian kami sebagai anak-anak-Mu. Kabulkanlah permohonan kami ini ya Tuhan. Demikian juga ketika kami mohon kepadamu di dalam doa yang pernah Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon di dalam doa Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati engkau hari ini, besok, lusa, dan selama-lamanya.